Sejarah demo Tritura. Demo menggulingkan Soekarno yang dimanfaatkan Soeharto naik tahta. Unjuk rasa pada 10 hingga 13 Januari 1966 di Jakarta terjadi karena polemik pelik tak lama setelah tragedi Gerakan 30 September 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. 3 tuntutan rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu, yakni 1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, 2. Rombak Kabinet Dwi Kora, dan 3. Turunkan harga. Terkait pembubaran PKI, hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan DNID tersebut. 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Soekarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia, terutama di Jakarta, yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan, yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau PPMI, akhirnya terbelah dua. Sebagian anggota yang berhaluan ideologi kiri di badan PPMI, seperti CGMI, Germindo, juga Perhimi, serta GMNI, turut menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 karena belum ada bukti kuat. Sementara itu, mahasiswa lain yang berhaluan kanan seperti HMI, PMKR, PMII menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas. Sebagaimana dikutip dari Pemuda Pembangunan dan Masa Depan 1987 karya Babari, rapat Presidium PPMI digelar pada 10 hingga 23 Oktober 1965 untuk menentukan sikap gerakan mahasiswa terhadap G30S. Perbedaan pendapat ini melahirkan wadah baru di tubuh PPMI, yaitu KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kami meyakini bahwa orang-orang PKI adalah dalang di balik peristiwa berdarah tersebut. Mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI. Kedua, tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwi Kora muncul lantaran pemerintah Soekarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Muhammad Umar Sadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda 2008 menuliskan bahwa goncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat. Perombakan Kabinet Dwi Kora juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI. Padahal sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintah. Ketiga, tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965. Peraturan Presiden ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwi Kora yang mendevaluasi rupiah dari kurs Rp1.000 menjadi Rp1. Tindakan ini terpaksa diambil karena di kebijakan fiskal uang sudah meningkat 5 kali antara tahun 1964 dan 65 yang sebanyak Rp2.982,4 miliar. Sohok Gi, aktivis mahasiswa dari jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia mencatat, tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan sampai 1000%,
beras dinaikkan 300 hingga 500%. Gi dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan 1995 juga menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan naik dari Rp400 menjadi Rp1.000. Akibatnya tarif angkutan umum naik tinggi. Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian gerak. Akhirnya pada 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa bergerak ke Gedung Sekretariat Negara, memproses ketidakstabilan negara dan menyuarakan 3 tuntutan Tritura. Organisasi yang turut serta dalam aksi demonstrasi tersebut antara lain KAMI, KAPI, KAPI, KABI, KASI, KAWI, dan KAGI, dan organisasi lainnya. Oleh pemerintah, unjuk rasa tersebut disambut dengan panser, bayonet, serta semburan gas air mata. Tuntutan mahasiswa belum juga dijawab. Pejabat yang ingin ditemui saat itu adalah Wakil Perdana Menteri atau Waperdam 3 Hairul Saleh, sedang tidak berada di tempat. Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10 hingga 13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke Presiden. Lambannya respons pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Soekarno dari jabatan kepresidenan. Akibatnya desakan tersebut pada 21 Februari 1966, Soekarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet baru. Namun hal ini malah kian memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut. Massa kembali menuntut presiden melalui demonstrasi pada 24 Februari 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan resimen Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden. Tembakan yang dilepaskan oleh seorang anggota resimen menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Soekarno yang berang terhadap ulah mahasiswa akhirnya membubarkan KAMI atas kericuhan tersebut. Kendati KAMI sudah dibubarkan, gelombang protes tetap tinggi beberapa hari setelahnya. Akhirnya keluarlah titah sakti melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang menunjuk Soeharto, Pamkop Kamtib saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Super Semar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia kedua hingga 32 tahun lamanya. Oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, Soekarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada 1970.